Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat BKU Sruweng rahimakumullah. Dalam kita beragama, tentu setiap muslim memiliki tingkat pemahaman yang beraneka ragam. Sebagai contoh yang sedang terjadi hari ini atau saat ini, yaitu terkait adanya pandemi COVID-19. Bagaimana beribadah pada masa pandemi? Kita bisa melihat pertama, ada saudara-saudara kita yang sampai saat ini melaksanakan ibadah Jumat di rumah masing-masing. Atau bahkan ada yang lebih maju lagi, ada yang melaksanakan sholat Jumat secara daring, secara virtual, antara imam, khotib dan makmum berada di ruang yang berbeda. Ada juga yang sudah melaksanakan ibadah Jumat di masjid dengan protokol kesehatan yang ketat, tapi juga ada yang tetap melaksanakan ibadah sholat Jumat seperti biasa tanpa protokol kesehatan, meskipun suasana masih dalam kondisi pandemi. Ini adalah sebuah realita keberagaman pemahaman dalam memahami ajaran Islam. Sebenarnya hal ini pun sudah terjadi pada masa setelah Nabi Muhammad SAW. Misalnya tadi dalam ibadah Jumat, ya. Pada zaman Nabi, azan pada saat ibadah Jumat hanya dilakukan satu kali. Tetapi pada masa Utsman bin Affan berijtihad bahwa azan Jumat harus dilakukan 2 kali. Karena saat itu umat Islam semakin banyak, jamaahnya semakin banyak, masjidnya semakin luas, dirasa tidak cukup kalau azan 1 kali, karena dikhawatirkan yang jauh tidak mendengar. Tentu sekarang berbeda dengan kemajuan teknologi informasi. Itu adalah rukun-rukun dalam ibadah Jumat yang beraneka ragam pemahamannya. Ya, dalam rukun khutbah Jumat, ya, kebetulan Nabi Muhammad SAW adalah rumah dengan masjidnya satu tembok, satu dinding, sehingga ketika waktu sudah menunjukkan sholat, maka Nabi keluar lalu menyampaikan salam dan duduk rileks sambil mengamati siapa-siapa jamaahnya yang hadir atau yang belum hadir. Nah, kemudian dikumandangkanlah azan. Seperti tadi kita lihat di masyarakat ada yang masih azan 2 kali dan ada yang 1 kali. Kemudian kita lihat juga Nabi ketika khutbah Jumat dalam mimbar selalu membawa pedang atau tombak, karena memang saat itu suasananya adalah suasana militer untuk menjaga keselamatan. Sampai hari ini pun kita melihat masih ada beberapa masjid yang menyelenggarakan ibadah Jumat, ada yang imamnya membawa tongkat. Itu adalah tiruan simbolik yang dilakukan oleh Nabi. Dan ada juga yang tidak perlu membawa apa-apa. Ini adalah ragam pemahaman keagamaan dalam Islam. Tentu yang lebih penting dari itu semua adalah pesan yang ada dalam ibadah Jumat, yaitu pesan takwa. Khotib selalu mengutip ayat-ayat untuk mengajak ketakwaan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4, indikasi takwa itu yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang percaya, yakin akan keberadaan dan kekuasaan Allah beserta makhluk-makhluknya yang tidak terlihat secara lahiriah. Wa yuqimunas sholat, dan mereka yang mendirikan sholat.
Mendirikan di sini artinya adalah bukan hanya sekedar mengerjakan ritual sholat, tapi juga menjalankan ajaran-ajaran sholat. Wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan mereka yang gemar berbagi, berbuat kebaikan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka juga percaya terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan yang terakhir adalah mereka yakin percaya akan datangnya hari kiamat. Demikian mudah-mudahan keberagaman kita, pemahaman kita tidak melupakan esensi kita, bahwa semua yang itu adalah yang terpenting adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.